Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ada di taman yang salah satu taman yang cukup dikenal di kawasan Ginza dan merupakan tempat wisata. Dan hari ini adalah hari keempat saya berada di Tokyo, tepatnya di Chiyoda, untuk mengikuti acara terkait dengan masalah problem-problem geriatri yang terkait dengan masalah kejiwaan. Dan tentunya kemarin 2 hari yang lalu saya sudah melakukan presentasi, dan pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbincang masalah bagaimana pilihan kita di dalam proses pengobatan itu ada 2, yaitu pilihan non obat dan dengan obat. Kapan kita harus minum obat dulu? Biasanya kita tahu bahwa minum obat biasanya dilakukan saat pertama kali orang itu mengalami gejala-gejala, dan biasanya itu di awal terapi ya, biasanya di awal terapi di mana pasien mungkin mengalami gejala-gejala yang cukup dominan, biasanya gejala fisik ya kalau terkait dengan masalah kecemasan, karena banyak diantaranya mengalami gejala-gejala di sistem saraf simpatis maupun parasimpatisnya. Gejala berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin adalah segala sesuatu gejala yang paling sering dikaitkan dengan masalah seperti ini. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bingung bagaimana caranya mengelola supaya kecemasan ini tidak berulang atau gejala fisiknya yang tidak muncul. Salah satu yang paling penting adalah pertama hilangkan dulu gejala fisiknya, kemudian baru nanti kita akan perhatikan apakah gejala-gejala lainnya juga bisa membantu dengan baik. Pada dasarnya kecemasan dan kekhawatiran kita terhadap fisik yang tidak stabil itu bisa dikaitkan dengan banyak faktor. Salah satunya adalah bagaimana sistem saraf pusat akan jauh lebih bisa membantu kita kalau kita tuh punya kemampuan untuk berolah pikir yang baik. Dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita punya cara-cara non obat yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman supaya teman-teman juga bisa membantu diri teman-teman jauh lebih baik. Karena kenapa? Karena ketika kita mulai pengobatan dan gejala kita sudah membaik, harapan kita selanjutnya adalah bagaimana gejala tersebut bisa bertahan tidak muncul. Dan ini tentunya bukan hanya membutuhkan obat, karena kebanyakan dari teman-teman juga saya yakin pengen lepas dari obat, tapi bagaimana mengelola supaya jauh lebih stabil nanti ke depannya tanpa obat. Dan inilah yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua yang memirsa YouTube channel saya sejak lama. Dalam berbagai macam video yang saya utarakan di YouTube channel ini, ada lebih dari 1.200 video yang banyak sekali berkaitan dengan bagaimana mengatasi gangguan kecemasan dengan dan tanpa obat. Nah, kalau kita punya di daerah tempat seperti ini ya, tempat taman yang luas, hijau gitu ya, seperti pernah saya jelaskan juga, ini adalah salah satu cara yang baik. Jadi kita bisa berdiam ya, menikmati pemandangan ya, seperti di belakang saya itu, duduk ya, hanya sekedar duduk, tidak pakai HP, tidak membaca buku, just silent ya, mendengarkan bunyi dari burung maupun dari binatang yang ada di rumput misalnya ya. Dan ini sangat baik sekali untuk ke depannya. Dan kalau memang itu tidak perlu selalu dengan meditasi. Kadang-kadang orang suka berpikir harus meditasi, harus melakukan upaya yang signifikan gitu ya. Ternyata tidak demikian ya teman-teman. Bisa dengan cara-cara seperti ini bagaimana kita bisa mengelola supaya jauh lebih stabil, jauh lebih tenang. Obat masuk di awal 2-3 bulan, kemudian pertahankan dengan cara-cara non obat. Salah satunya misalnya kalau punya teman-teman tempat di daerah teman-teman yang punya seperti ini, sangat bagus sekali untuk bisa teman-teman membantu supaya lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan secara singkat ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.